Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kepada yang terhormat Ibu Iin Turyani selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Mengori, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 01 Mengori, yang saya hormati Ibu Lani Haryani Mulyono sebagai CGB Angkatan 11. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif SD Negeri 01 Mengori sehubungan dengan pelaksanaan aksi nyata sebagai tugas akhir modul 1.4 dalam program guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pemalang, dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga kesepakatan dilanjutkan dengan acara yang keempat yaitu pertanyaan pemantik, acara yang kelima yaitu pemaparan materi, 6 penutup dan 7 foto bersama. Untuk mengawali acara ini, marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Iin Turyani SPD, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 Mengori yang saya hormati, dan kepada Ibu Lani selaku CGB Angkatan 11 yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita bersama-sama tak henti-hentinya memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, atas karunia-Nya, sehingga pada hari yang sangat cerah ini kita bisa memenuhi undangan Ibu Lani Haryani Mulyono untuk mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di kegiatannya, yaitu calon guru penggerak Angkatan 11. Salawat dan salam kita hantarkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pribadi maupun kedinasan bangga sekali atas prestasi yang semakin meningkat di SD Negeri 01 Mengori ini, dengan berdasarkan Bapak Ibu Guru mau meningkatkan kompetensi diri untuk mengembangkan profesinya sebagai pendidik. Pada pagi hari ini Ibu Lani sudah berjalan mengikuti kegiatan calon guru penggerak di modul akhir 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan Bu Lani bisa mengembangkan ilmu yang didapat di pendidikan CGB Angkatan 11 ini dan bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru yang lain.
karena semaraknya di zaman 2001 ini, kalau kita tidak hati-hati sekali dengan budaya yang ada, terutama gadget HP untuk anak-anak, itu akan sangat kecolongan kita sebagai pendidik. Karena budaya yang masuk melalui HP yang ditonton peserta didik luas sekali, budaya asing yang masuk sangat luas sekali. Untuk itu kita sebagai pendidik perlu berhati-hati membimbing, mengarahkan peserta didik kita supaya tidak terpengaruh oleh budaya asing. Karena dari karakter perilaku anak-anak itu akan sangat mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing, sehingga anak akan mencontoh. Disitulah peran kita sebagai pendidik untuk bisa membimbing, mengarahkan, tidak terpengaruh dengan budaya positif. Di sini Ibu Lani akan memaparkan harapan Bu Lani seperti apa, yang akan dilakukan seperti apa. Mari kita bersama-sama mewujudkan SD Negeri 01 Mengori ini menjadi lebih baik lagi, baik peserta didiknya maupun kita sendiri sebagai pelaku pendidiknya. Berawal dari kita budayakan kebiasaan-kebiasaan baik untuk peserta didik kita. Dari awal kita contohnya, kita budayakan di sekeliling kita ada sampah. Kita nggak usah nyuruh peserta didik, kita ambil, kita taruh di tempat sampah. Kita bareng-bareng dengan peserta didik. Halaman kita kotor, ya sudah, kita langsung saja, tidak usah mencari Pak Ali. Kita ambil label, kita beri contoh anak-anak. Dengan demikian, budaya positif sekecil apapun kita terapkan ke peserta didik, insya Allah lama-kelamaan peserta didik akan bisa mengikuti. Itu contoh dari hal kecil yang bisa kita terapkan ke peserta didik kita. Untuk itu, dengan kegiatan pada pagi hari ini, semoga ke depan Bu Lani lebih baik lagi dan bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, mengajak, ayo bareng-bareng kita tingkatkan prestasi yang ada di SD Negeri 01 ini, 01 Mengori ini, baik peserta didiknya maupun kita sebagai pendidiknya. Kita jangan jalan di tempat, kita terus mengayuh ke depan, mencari ilmu baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesepakatan. Terima kasih. Sebelum kami menjalankan kesepakatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang terhormat Ibu Titin Nuryani selaku
1 Mengori, Bapak Ibu guru kelas maupun Bapak Ibu guru mata pelajaran dan karyawan SD Negeri 01 Mengori, saya ucapkan banyak terima kasih kehadiran pada kegiatan saya, yaitu agenda budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi tugas akhir saya di modul 1.4 program pendidikan guru penggerak Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang luar biasa sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan dengan cuaca yang sangat cerah. Semoga agenda pada pagi hari ini bisa berjalan lancar sampai selesai. Acara selanjutnya setelah sambutan kepala sekolah yaitu kesepakatan. Kesepakatan di sini kesepakatan antara peserta. Saya meminta kesepakatan para Bapak Ibu guru. Saya meminta fokus mengikuti kegiatan, terlibat aktif, yang ketika mengikuti dengan perasaan bahagia dapat menerapkan hasil pemaparan. Kesepakatan ini disepakati buatan Ibu, Bapak Ibu? Sepakat, atau ada tambahan atau menerapkannya dengan kita mengikuti dengan santai mawon nggih? Nggih, bisa. Baik, terima kasih atas masukannya Ibu. Ada 5 kesepakatan ya. Ada tambahan yaitu yang terakhir saling mendukung satu sama lain. Ya. Disepakati ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pokoknya ini acaranya dibuat santai saja, tidak usah tegang. Bapak Ibu bisa sambil menikmati hidangan seadanya. Mengikuti dengan perasaan bahagia, itu harus bahagia, apapun itu keadaannya. Selanjutnya sebelum ke slide yang berikutnya, saya ingin ice breaking dulu untuk mengetahui semangatnya, ya, untuk mengajak semangatnya Bapak Ibu. Kemarin sudah senam, ini jangan senam. Ya, ini melanjutkan suku kata. Udah ini bisa diterapkan di kelas 1. Melanjutkan suku kata. Ketika saya misalkan menyebutkan dapur, berarti muter nih. Ini urutannya seperti ini, dari sini ke sini, terus ke belakang dulu, terus baru ini terakhir. Ya. Ketika saya menyebutkan dapur, berarti melanjutkan purna, nasi, sibuk, misalnya seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Mata, misalnya mata, saya menyebutkan mulainya dari saya. Mata, ayo Bu Ima, tali, lipat, patih, paham ya? Semangat. Mulai dari saya menyebutkan minum, ayo dilanjutkan Bu Hikmah, minum, numpang, sit, situs, kalimat aja melanjutkan kalimat Singkat. situs,
Ya kan? Suka. Kasus. Susu bisa. Susu ya. Kembang. Bang, berarti bang ya. Terus kembali ke Kunisa. Ya, cukup sekian SPG-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu bisa diterapkan di kelas 1, sepertinya bisa di kelas 1, mulai dari kelas 1. Iya, bisa. Kalau nggak di kelas tinggi coba bisa diterapkan ya. Melanjutkan suku kata nih. Terima kasih Bapak Ibu sudah semangat. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Sebagai seorang guru, jika Bapak Ibu ditanya oleh kepala sekolah, budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu apa dan isinya tentang apa? Budaya positif itu apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan budaya positif itu apa? Terima kasih Pak Agus. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan hal ini yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Ya, terima kasih. Budaya positif itu. Selanjutnya isinya tentang apa budaya positif? Budaya positif itu isinya tentang apa? Apa sih wujudnya? Wujud dari budaya positif, ada yang ingin menyampaikan? Bapak Ibu, isinya tentang apa? Ya, kebiasaan anak ketika masuk kelas baris berbaris terus berdoa. Monggo Bu Nisa. Isinya tentang apa budaya positif? Budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita diantaranya mungkin ketika bel berbunyi anak sudah berbaris di depan, ketua kelas menyiapkan, kemudian wali kelas atau guru kelas memberikan salam. Ketika anak masuk kelas itu kita berikan salam untuk penyemangat, kemudian berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, dilanjutkan pembiasaan kita itu Asmaul Husna dan membaca surat-surat pendek. Seperti itu. Baik, terima kasih masukannya dari Bu Nisa. Beri tepuk tangan. Seperti itu ya, sekilas seperti itu. Ada yang belum disebutkan, yaitu saya tambahi. Jawabannya sudah cukup lengkap. Budaya positif itu isinya, dari isinya itu yang ketika kita menyapa anak masuk ke sekolah pada pagi hari, kita guru-guru berjejer bersalaman menyapa anak-anak, salim semua anak-anak yang datang, itu termasuk contoh dari budaya positif. Namanya saja positif, berarti hal-hal yang positif, yang baik-baik ya. Jadi kesimpulannya budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sekarang itu kita tantangannya ya di era serba digital ini, tantangan kita untuk memberikan anak-anak yang penuh hormat. Nah, itu tantangannya luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Dari ke-8 ini, kira-kira Bapak Ibu yang baru mendengar yang mana ini? Konsep ini. Nah,
pasti aslinya di sini ketika segitiga restitusi. Nanti akan saya sampaikan di slide yang terakhir ya, segitiga restitusi. Pasti Bapak Ibu baru mendengarnya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu mengacu dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Biasanya kalau ini cenderung ke kegiatan-kegiatan seperti di sekolah kita ya sudah berjalan. Alhamdulillah setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis itu ada kegiatan sholat zuhur berjamaah dari kelas 4 sampai kelas 6. Alhamdulillah sudah berjalan. Terus pembiasaan pembacaan Asmaul Husna ketika pagi hari sebelum memulai pembelajaran sudah berjalan dari kelas 1 sampai kelas 6 di pagi hari itu alhamdulillah sudah rutin. Selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Saya yakin murid-murid di SD Negeri 01 Mengori itu sudah menerapkan ini 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Tapi kadang sesekali ada hambatan-hambatan, tapi tidak semuanya Bapak Ibu. Nah itu tantangan kita, PR kita harus menyelesaikan masalah yang ada dengan diiringi dengan budaya-budaya positif. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah ini ilustrasi guru mengontrol muridnya ya. Ini ilustrasi, ini ibarat ini murid, ini kita guru. Nah mau dibawa kemana murid kita? Nah kita yang mengontrol, kita sebagai guru mengontrol murid-muridnya, karena murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 6 di sini itu anak kita dari pagi hingga siang itu anak-anak kita semua Bapak Ibu ya. Jadi kita punya tanggung jawab mengontrol anak didik kita supaya ke arah yang baik ya, yang lebih baik. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon ini ada realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Ya, jadi teori kontrol kita sendiri itu bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain ya. Yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin positif tadi kita ada 8 ya, ada 8 ini yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, bertanggung jawab. Misalnya kalau anak-anak itu bertanggung jawab ketika diberi tugas dari Bapak Ibu guru. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, sadar serta memberdayakan
tanpa pengimbalan. Jadi anak-anak itu melakukan seperti yang tadi dicontohkan Ibu Iin Turyani selaku kepala sekolah, mencontohkan ketika ada sampah berserakan, kita sebagai guru memberikan contoh mengambil, ketika ada kotor kita membuang sampah tersebut ke dalam tempat sampah. Jadi tanpa paksaan, tanpa mengharapkan imbalan. Jangan sampai peserta didik kita itu membantu kita, itu menolong kita, mengharapkan imbalan. Saya mau membantu Pak Guru supaya saya diberi uang jajan, saya mau berlaku baik, mau ramah, mau sopan supaya diberi uang saku, supaya saya diberi nilai bagus. Jangan ya. Terus ketika anak tidak melakukan hal itu juga kita sebagai guru jangan memberikan hukuman, jangan memberikan hukuman. Ya, saya kira disiplin positif itu sudah kita lakukan ya, sudah kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Ini contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, ini kembali lagi ke profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, ini dari dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Ketika Bapak Ibu sedang di kelas, anak berbicara sendiri. Nah, ini masuknya ke sini. Anak-anak dibiasakan menjadi pendengar yang aktif, itu mendengarkan, ketika diberi pertanyaan bisa menjawab. Jangan diam, anak-anak murid-muridnya pada diam, ketika dijelaskan anteng-anteng, pas ditanya ternyata pendengar yang tidak aktif, ketika ditanya tidak bisa menjawab. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya sama. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, untuk yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, semua manusia mempunyai kebutuhan dasar, baik dari anak kecil, dari bayi hingga orang dewasa itu mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu apa Bapak Ibu? Makan ya. Nah, itu sama dari anak kecil hingga kita yang dewasa, hingga ibu yang sudah sepuh-sepuh juga membutuhkan makan. Kebutuhan selanjutnya kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang ya. Ini semua membutuhkan, walaupun anak kecil ini juga sangat, yang namanya cinta itu bukan dari orang dewasa saja, tapi cintanya anak-anak itu cinta kepada orang tuanya masing-masing. Kasih sayang berupa perhatian, motivasi supaya semangat belajar, supaya semangat berangkat sekolah. Pasti Bapak Ibu setiap pagi yang masih punya anak-anak kecil punya tantangan setiap paginya ya, memotivasi anak-anak berangkat sekolah, dari mulai membangunkan hingga sampai berangkat sekolah. Itu kita butuh energi yang luar biasa nih. Yang masih punya anak-anak pasti merasakan itu. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan itu jadi kegiatan yang tanpa paksaan, yang sebenarnya tidak ingin melakukan tapi disuruh melakukan. Seperti kemarin contohnya
murid saya itu ada, ketika ada lomba di lapangan itu, ada satu anak yang memaksakan, sudah diperingati oleh Pak Agus, sana sudah masuk pulang, tapi ada satu anak yang jangan pulang, sini saja. Nah, itu berarti kan kebebasan ya. Berarti kudu manut karo aku. Tuh, salah satu contoh kebebasan. Kesenangan, nah ini kesenangan. Semua orang itu menginginkan kesenangan ya, senang-senang, bersenang-senang. Tapi dari kecil sampai orang dewasa itu cara bersenangannya, tingkat kesenangannya berbeda-beda. Anak kecil ketika diberi jajan seharga 500, jajan pilus harganya 500, itu sudah senang sekali. Tapi misalkan Bapak Ibu jenuh, Bapak Ibu ingin makan apakah diberi pilus seharga 500 sudah senang? Senangnya ketika apa Bapak Ibu? Ketika healing ya. Selanjutnya kekuasaan ya, power. Nah, semua orang itu mempunyai kekuasaannya masing-masing ya. Ketika kita sebagai guru, berarti kita berkuasa di kelas kita masing-masing ya. Kita memiliki ibarat kata itu anak buah, anak didik kita. Jadi kita mempunyai kekuasaan. Ini anak-anak mau dibawa kemana, mau diapakan, kita punya kekuasaan sendiri ketika di kelas masing-masing. Oke, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Monggo Bapak Ibu bisa sambil dinikmati. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ada dua ya, ada dua. Motivasi perilaku manusia ada dua, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Motivasi, kadang motivasi melakukan disiplin itu kadang saya mau seperti tadi yang sudah saya sebutkan, saya mau mengerjakan ini supaya mendapat imbalan. Saya nggak mau mengerjakan, saya mau disiplin supaya saya tidak diberi hukuman. Nah, itu jangan seperti itu ya. Nah, kalau bisa. Selanjutnya motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi dari dalam diri sendiri, anak didik atau Bapak Ibu sendiri dari dalam hati nurani panjenengan semua untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya memang saya melakukan disiplin ini memang atas kepribadian diri sendiri ya. Memang bukan karena tadi yang seperti saya jelaskan, bukan karena dari supaya tidak diberi hukuman, supaya mendapatkan imbalan ya. Jadi kalau bisa memang benar-benar dari diri sendiri. Nah, itu tantangan kita supaya anak-anak itu melakukan semua hal yang baik itu memang kehendak mereka sendiri. Selanjutnya, nah ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini ada perbedaannya. Ketika kita memberikan hukuman, malah kadang murid itu menyembunyikan kesalahan, takut karena tidak mau berkata jujur, takut nanti dihukum Pak guru, saya di rumah dimarahin orang tuanya. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ketika kita memberikan hukuman kepada murid kadang
Kadang yang tipikal pendiam menjadi pendiam, ya tipikal marah malah berontak ketika kita memberikan hukuman, berontak malah bisa yang emosinya yang meledak-meledak nih. Pernah menghadapi seperti itu pasti saya yakin Bapak Ibu ketika memberikan hukuman. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, tiba-tiba tidak diharapkan. Biasanya ketika diberi hukuman, anak tersebut hari berikutnya itu tidak berangkat sekolah, takut. Saya udah mau berangkat, Bu, Pak, karena kemarin saya melakukan kesalahan, saya dimarahin sama Bapak Ibu. Selanjutnya konsekuensi. Kita memberikan konsekuensi, anak bisa taat kepada peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kehilangan hak, waktu jeda seorang diri sudah diketahui dan masuk akal. Nah, ini yang disiplin restitusi. Murid akan belajar memecahkan masalah ketika melakukan kesalahan. Anak tersebut, oh iya, saya akan menemui ibu guru, setelah melakukan kesalahan akan meminta maaf dan nantinya akan saya yakin nanti tidak akan seperti ini, seperti itu. Ini yang memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ya, jadi ketika kita menggunakan nanti segitiga restitusi yang akan saya jelaskan di akhir ini, ya sesi terakhir ini nanti anak akan bersemangat. Jadi walaupun anak salah, anak tidak merasa bersalah. Maksud, oh iya, saya melakukan kesalahan, saya minta maaf, saya nanti akan berubah menjadi yang lebih baik. Selanjutnya yang kelima, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5 ya. Kita pasti sebenarnya sudah melakukan. Ini kita sebagai guru pernah melakukan 5 hal ini, posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima manajer. Ini ada contoh siswa tidak memakai atribut ketika saat upacara ya. Kita pernah sering menghadapi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, ini kita memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu masuk kepada penghukum ya, penghukum. Ketika pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahukan kepada kalian selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ini mereka ketika kita mengucapkan seperti itu, mereka merasa bersalah. Ini yang namanya pembuat merasa bersalah. 1, 2. Selanjutnya teman, sebagai teman. Ketika kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini sebagai teman, ketika bapak ibu sebagai teman. Nah, selanjutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Ini sebagai pemantau. Selanjutnya yang terakhir, sebagai manajer. Sebagai manajer, kamu tahu kesalahanmu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer. Nah, supaya Bapak Ibu di sini paham, itu sebagai manajer, sebagai teman atau sebagai pemantau, ini ada contoh. Nah, ada contoh posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah aku? Tadi ada 5 ya Bapak Ibu, sebagai teman, pemantau, manajer, terus membuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan
kamu. Nah, posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Ini kalimat ini membuat merasa bersalah. Coba. Iya, pembuat rasa bersalah. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu sudah mulai paham dengan penyampaian saya. Selanjutnya ini posisi kontrol. Apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol. Apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nomor? Tadi sudah membuat merasa bersalah, ada yang belum pemantau, teman, manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, belum. Pemantau, coba jawabannya. Penghukum ya, penghukum ya Bapak Ibu. Ya, karena kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya, posisi kontrol. Apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer? Ya, kita lihat jawabannya. Ya, manajer. Selanjutnya, posisi kontrol. Apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi kontrol. Apakah aku? Teman, ya teman. Ya teman ya, posisi kontrol sebagai teman. Yang terakhir, posisi kontrol. Apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol. Apakah aku? Kita lihat. Penghukum lagi. Selanjutnya yang ke-7, keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini saya kemarin sudah saya dengar kayaknya Bu Rahma sudah melakukannya. Keyakinan kelas, sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 6 di kelasnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu muncul dari anak-anak sendiri. Anak memunculkan keyakinan apa yang akan dipatuhi. Tapi kalau peraturan kelas itu keluar dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mengeluarkan peraturan kelas 5. Harus seperti ini, ada 5. Itu peraturan, itu yang namanya peraturan ya, yang mengeluarkan Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan kelas. Ya, sepakat. Nah, Bu, nanti biasanya kalau membuat keyakinan kelas itu semua peserta didik hadir dan aktif, semuanya mengikuti. Nah, ini contohnya dari keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu ada 6, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif ya, positif ya. Misalkan contohnya hadir tepat waktu, berangkat ke sekolah sebelum jam 7. Sedikit saja supaya mudah diingat oleh anak. Jadi ketika anak melanggar, oh iya itu termasuk keyakinan saya di kelas. Oh iya, saya melanggar keyakinan kelas yang ini, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Misalkan sesuai kondisi kelas itu ketika kelas harus rapi, kita harus tertib, harus misalkan keyakinan kelas kita harus melaksanakan selain menyapu harus ngepel. Nah, ketika kita tidak ada fasilitas untuk mengepel, kan kita tidak mungkin menuliskan keyakinan kelas yang seperti itu ya. Jadi menyesuaikan kondisi kelas dan sekolah. Harus merapikan tempat duduk. Itu bisa, karena mudah, anak kelas 1 pun bisa merapikan tempat duduk.
kursinya setelah pulang dirapikan kembali, kursinya agak didorong ke dalam bawah meja, itu bisa dilakukan. Dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, semua ketika berangkat semua, jadi keyakinan kelas itu membuatnya menggunakan kertas yang berwarna-warni itu Bapak Ibu, supaya anak-anak semangat. Ini kemarin saya di sini ada contohnya, kok tiba-tiba bilang itu anak menuliskan, semua anak menuliskan apa yang ingin disepakati dari misalkan jumlah 20, 1 sampai 20 ditempel di papan tulis, dibacakan, pasti ada jawaban-jawaban yang sama. Nanti kita sepakati bersama-sama ada berapa poin seperti itu. Nanti bisa, kalau belum paham saya bisa menjelaskan setelah sesi ini atau di luar sesi ini ya. Pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya yang ke-8, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini saya yakin walaupun Bapak Ibu baru mendengarnya kata ini, istilah ini, segitiga restitusi, itu Bapak Ibu sudah selama menjadi guru itu sudah melakukannya, sudah menerapkannya. Semuanya baik guru kelas maupun guru mapel itu saya yakin sudah. Seperti kemarin, nah contohnya kemarin yang baru ya, yang masih hangat-hangatnya kemarin contohnya di kelas itu ada beberapa anak yang anak laki-laki 2 anak itu termasuk Bu Rama sudah melakukan ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi dari menstabilkan masalah, menayangkan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Tapi kadang kita nggak tahu ini maksudnya yang mana. Ini ternyata menstabilkan identitas. Oh, ini menayangkan keyakinan. Oh, ini maksudnya validasi tindakan yang salah. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, dari kemarin dialog yang sudah dilakukan Bu Rahma itu untuk memunculkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tapi kadang itu anak ini yang agak susah, ini yang bertanggung jawabnya itu yang agak susah. Ini mana yang menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Di sini saya ada contoh ya. Contoh saya menerapkan segitiga restitusi, memecahkan ada permasalahan, contoh permasalahan segitiga restitusi. Nah, pertama ini menstabilkan identitas itu ini ya, ada contoh-contohnya, contoh kalimatnya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu berhak merasa begitu. Ini masuk di menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini contoh-contohnya. Contoh kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya. Ketika kita menghadapi murid yang melakukan kesalahan, pasti kita bertanya ini, kalimat ini. Kamu pasti punya alasan kenapa mencontek, kenapa kamu memukul temannya, kenapa kamu melanggar aturan. Nah, ini masuk validasi tindakan yang salah ya, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menayangkan keyakinan. Nah, setelah 2 langkah tersebut, terakhir itu menayangkan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, misalkan ini kita memecahkan murid kita sendiri. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu yakin tidak akan melakukan kesalahan lagi? Nah, biasanya kan seperti itu ya. Ini ya cukup ini ya. Ini yang terakhir. Ini cukup yang pertama dan terakhir. Nah, itu termasuk menanyakan keyakinan. Ya, Bapak Ibu, pasti panjenengan sudah pernah melakukan
melakukan segitiga restitusi hanya kita tidak tahu seperti yang pernah saya mendapat masukan dari dulu pengajar praktiknya Bu Nuriani itu Bu Dewi. Nanti ketika jenengan sudah CGP itu nanti jenengan tahu, oh ini kita melakukan ini masuknya ke sini, ini kita melakukan ini masuknya ke sini. Ternyata mungkin Bapak Ibu. Jadi ketika saya sudah mengalami pendidikan selama 2 bulan kurang lebihnya, saya ini masuknya ini masuknya ini, termasuk ini segitiga restitusi. Contoh dari segitiga restitusi. Nah, ini kemarin ada Waalaikumsalam, silakan masuk. Ini saya membuat skenario. Ini bukan kejadian yang benar-benar terjadi. Saya membuat skenario. Ini tugas yang modul sebelumnya, membuat skenario penerapan segitiga restitusi. Ini contoh siswa yang mencontek saat ulangan semester. Nah, ini skenarionya pertama ini menstabilkan identitas. Silakan Bu ya. Apakah kamu tahu mengapa dipanggil ke sini? Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Oh begitu. Ibu yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Itu menstabilkan identitas nih. Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Tindakan itu benar atau salah? Itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan.